Puji Tuhan, Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali dan kita akan belajar firman lagi dan kita akan berdoa kembali. Mari. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, selalu baru dan selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, jamah hidup kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar saat ini Tuhan, sungguh memberkati hidup kami untuk lebih dekat, lebih taat kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi ini kembali kita akan belajar di dalam Injil Lukas yang ditulis oleh Dr. Lukas. Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 27 dan saya akan memberikan judul yaitu mengikut tanpa syarat. Wow, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan membacanya di dalam ayat 25 dan 26. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya atau anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Ternyata mengikut Yesus itu standarnya gak main-main. Ya, standarnya benar-benar tinggi. Karena di sini dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Kata membenci identik dengan tidak suka. Identik ya. Gak suka lah. Atau yang lebih ganasnya lagi, hal-hal yang tidak baik, benci. Kalau kita mendengar kata benci, konotasinya tidak baik. Ya. Tetapi apakah itu yang dimaksud Tuhan Yesus? Kalau seseorang mengikut Yesus, tentu tidak. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Sekali lagi saya baca ayat yang 26 ya Bapak Ibu ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci. Tidak membenci itu kan tidak menyukai seseorang dengan emosional. Ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus sesungguhnya menunjukkan kalau kamu mengikut aku ada prioritas yang harus diutamakan, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Kasih kepada Yesus harus lebih besar, lebih tinggi di dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak mengasihi lagi bapak emak kita, papa mama kita, mami papi kita, atau pasangan kita, saudara-saudara kita. Tidak seperti itu yang Tuhan maksud. Tetapi Tuhan yang maksud adalah yang terutama, ya, yang terutama, sehingga nampak seperti membenci. Yang terutama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kesannya itu kan jadi nggak suka, jadi benci, tidak. Kata benci di sini bukan benci secara tulisan benci, tetapi ada yang kita prioritaskan dalam hidup kita. Ya. Nah, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Dalam mengikut Yesus ada tantangan. Ya. Ada penolakan.
hidup kita harus berubah. Saya masih ingat sekali waktu saya tahun sekitar 89 itu ya, 90 begitu, waktu pertama saya mengenal Tuhan Yesus. Lalu saya belum kuliah, saya bekerja seperti biasa, namanya cinta sangat menggebu-gebu kepada Tuhan Yesus. Ya. Ada retret di gereja, saya ikut. Saya izin pimpinan, ya boleh. Setelah pulang dari retret di Ambarawa itu pulang, saya langsung dibilang, kamu gak usah masuk, ya pulang saja. Nah, apakah saya marah? Ya tidak. Ya tadinya diizinin, ternyata gak diizinin, ya sudah kita pulang. Akhirnya ada juga pekerjaan lagi. Ada orang yang membutuhkan gawe dan saya bekerja lagi. Ya. Ada banyak hal-hal yang saya alami juga waktu saya kuliah di Lawang Malang, ya, namanya SATL atau STT Tabernakel Lawang di sana. Saya juga menghadapi tantangan hidup, Bapak Ibu. Ya. Satu asrama putri, dia menangkap saya, katanya saya mencuri uang. Saya harus sidik jari, saya mau. Ya. Saya mau karena waktu itu saya pribadi yang penakut. Lalu lihat wajah orang tidak berani, jadi saya nunduk terus. Sangat penakut. Ya. Disuruh ini, kamu harus melewati proses ini kalau kamu tidak mencuri. Saya iya gitu. Nggak ada yang membacking saya. Tapi puji Tuhan, rektor bilang, kalian semua ini salah. Ya yuk tidak pernah melakukan itu. Saya lebih tahu daripada kamu. Wah, saya bilang puji Tuhan. Ya, akhirnya saya tidak jadi di penjara, ya karena memang tidak ada bukti. Biasa kan asrama itu pasti ada lah selek-selek sedikit gitu itu. Apa yang bisa menjatuhkan orang lain dia akan usahakan untuk menjatuhkan, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirim rektor saya satu-satunya orang yang punya pengaruh di kampus dan mengatakan saya tidak pernah melakukan itu. Nah, itulah sedikit pengalaman saya, ya. Saya kira juga Bapak Ibu mempunyai banyak pengalaman bagaimana memikul salib. Hal yang tidak pernah dilakukan itu dilimpahkan kepada kita. Kesalahan lah, apalah, ya. Nah, tetapi kita bersyukur, kita tetap setia sampai detik ini. Kita tetap setia, kita tetap berdoa, kita tetap melayani. Meskipun terkadang kita kurang dihargai. Benar ya Bapak Ibu? Ya, kita juga pernah disakiti dalam pelayanan. Itu biasa. Itu pasti terjadi dalam setiap pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak mencari pengikut atau pelayan yang setengah hati. Ya, tidak. Tuhan Yesus ingin mempunyai murid yang sejati. Ya. Dan itulah yang menjadi prioritas dalam kita mengikut Kristus. Meskipun ada penolakan dari dunia. Menjadi murid sejati itu bukan penonton, tetapi pelaku. Seperti orang sepak bola. Kita nonton di TV, aduh, kenapa gak diserang supaya gol? Nah, tapi ya pemainnya bukan hal yang gampang untuk memasukkan gol ke gawang. Nah, begitu juga kita. Kita menjadi murid Kristus, kita menjadi pelayan, bukan cuman omong doang, ataupun menjadi penonton, tapi pelaku. Kalau jadi pelaku tahu rasanya. Rasanya enak apa enggak enak kita pasti tahu. Dan saya sungguh bersyukur kita semua yang melayani Tuhan tetap setia kepada Tuhan sampai saat ini apapun yang terjadi. Karena kita letakkan Yesus Kristus menjadi prioritas, menjadi yang utama dalam kehidupan kita sekalian. Amin Bapak Ibu. Apapun bentuknya, apapun. Ya. Dan saya percaya setiap kita pernah mengalami hal-hal yang enak dan juga hal-hal yang tidak enak.
Dan kita masih bertahan sampai saat ini, melayani dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, saat ini Tuhan, pegang tangan kami, agar kami tidak lepas dari genggaman tangan-Mu, agar kami tidak berjalan menurut jalan kami, agar kami tidak memutuskan suatu perkara dengan pikiran kami, tetapi kami tetap mendapat pimpinan, kami mendapat tuntunan dari Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.